Ya, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan bersama-sama membaca ayat 2 ayat 10. 1, 2, 3. Tetap berbicara Ayub katanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dalam hidupnya. Di nama Tuhan, salam. Kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Ya, kita perhatikan manusia diperhadapkan dengan COVID-19 yang tidak akan pernah menghilang, bahkan berlanjut akibatnya. Ada perubahan budaya di sana, ya, kebiasaan dan perekonomian, juga ketakutan yang berkepanjangan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sering ada orang berkata kepada saya, Pak, COVID-19 itu dari setan ya Pak? Saya bingung ya. Apakah setan itu pencipta? Gitu ya. Jadi seakan bahwa setan itu yang membuat COVID-19 itu, virus corona, ya, sudah jahat, ya, dibuat jahat, ya, makin jahat lagi, dan gitu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga muncul sebuah pertanyaan bagi saya, mungkin diturunkan, ya, kursornya ditempatkan di bisa kursor, oke, dalam aja. Pertanyaannya, siapa yang buat virus corona ini? Ya. Siapa yang buat? Saya masuk di sini dulu. Ya. Pada saat orang melihat jus, oh enak sekali kan. Tapi kalau orang melihat susu hitam dijadikan minuman, oh pahit sekali. Pasti banyak tanda tanya di situ. Ya. Dan gitu. Tapi ya ada orang yang suka minum enak, ada yang suka minum pahit. Tapi pada umumnya kalau ini minuman sih masih lumayan. Tapi kalau sudah masalah, ya, ini kadang orang nggak suka, gitu. Ya. Nggak masuk. Oke. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan virus corona? Ya. Kita akan melihat ayat firman Tuhan itu yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 18 itu. Saya akan bacakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, kebenaran itu apa yang dikatakan oleh
Kebenaran itu adalah sebuah budaya. Kebenaran itu adalah sesuatu yang muncul di tengah dunia ini. Kebenaran itu sesuatu yang dikerjakan oleh manusia di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak dimunculkan oleh Tuhan apabila itu muncul di tengah dunia. Manusia diberi hikmat, entah itu orang jahat, entah orang baik. Manusia diberi hikmat, dan hikmat itulah, kepandaian itulah, kemampuan dalam pengetahuan itulah yang dimunculkan oleh manusia, yang ditemukan oleh manusia. Pada saat saya mengikuti sebuah sertifikasi akta sebagai dosen, di sana ada seorang yang tidak percaya pada Tuhan. Dia mengatakan, itu aku, itu aku. Apa yang dia temukan selalu dia katakan itu aku. Tapi kalau Tuhan enggak, semua itu Tuhan. Apa yang saat ini ditemukan itu semuanya Tuhan. Itu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Berbeda, ya. Sangat berbeda. Pada saat anak Tuhan melakukan sesuatu dan berhasil, itu Tuhan. Dan Tuhan yang membuat berhasil. Itulah kebenaran yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pada saat dia berkata, itu aku. Dia sudah menginjak kebenaran. Dia sudah menindas dengan kelaliman. Dan kebenaran itu sudah ditindas dengan kelalimannya, dengan kefasikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita sebagai orang percaya. Di saat kita diberkati, di saat kita menemukan sesuatu, di saat kita berbuat sesuatu, kita tidak pernah bangga diri. Selalu kembali, itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat, bukan saya. Ya, kalau manusia selalu applause, tepuk tangan, dan gitu ya. Manusia selalu kasih jempol, hati-hati. Kita harus tunduk kembali pada Tuhan. Jangan terlalu bangga ada orang kasih jempol. Gitu. Kembalikan Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pencipta virus corona adalah Tuhan, ya. Untuk apa? Ya. Pada saat dia ciptakan itu untuk apa? Ya. Pada saat orang tanya saya dengan jawabannya dia sendiri, virus corona diciptakan oleh, itu dibuat oleh setan ya Pak? Enggak, mungkin saya lebih menegaskan Tuhan. Tapi untuk apa? Ada maksud Tuhan. Bayangkan, ini dunia, bukan Indonesia, bukan hanya Jawa, bukan hanya di Malang, ya. Dan penyebarannya begitu luar biasa. Ada suatu tempat, ya, baru sadar di warganya setiap hari ada yang mati, sampai 40 mati baru di lockdown. Ya. Nggak sadar kalau virus corona itu begitu cepat. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan
kita akan perhatikan untuk apa. Pencipta Puristurna adalah Tuhan untuk apa? Yang pertama, membangun iman kita yang harus muncul. Membangun iman kita yang harus muncul. Saya menemukan orang yang selalu ketakutan, selalu khawatir. Tapi kalau sudah berkat Tuhan turun, wah, imannya tidak dibangun. Tapi kalau sudah mulai mau dijepit Tuhan lagi, mulai lagi ketakutan, khawatir. Tidak pernah belajar dengan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Tidak pernah belajar dengan peristiwa yang sebelumnya. Tidak pernah belajar dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan ketakutan itu luar biasa. Maka saya katakan, kalau grafik iman kita hanya data seperti ini, bahaya. Apalagi kalau iman kita naik, turunnya jauh sekali, makin turun. Nah, ini nggak naik. Iman kita harus naik, boleh jatuh, boleh naik, boleh nangis, boleh, tapi harus naik. Itu iman yang muncul. Iman yang muncul. Kalau kita perhatikan bahwa virus ini tidak hanya di Jawa saja, Indonesia, dunia mengalami. Artinya semua manusia dunia ini mengalami. Untuk apa? Kita sempitkan, kita kerucutkan untuk kita. Untuk apa? Iman kita ini, kalau boleh saya kata, diuji. Iman kita ini, kalau yang sudah kuat, mungkin aja kadang kita ngomel, saya turun. Ayo kita naik. Ada maksud Tuhan di balik virus corona. Ada maksud Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kita mengerti. Kita bayangkan, pada saat Ayub total hancur, di ayat-ayat firman Tuhan sebelumnya itu Ayub dinyatakan tidak berdosa. Dia hadapi, kalau perkembangannya waktu perdebatan dengan teman-temannya, memang Ayub manusiawinya gerundel, kenapa ada perempuan yang melahirkan saya, begitu. Sebaiknya waktu itu sudah meninggal, begitu, dengan penyesalan yang dia. Tetapi awal-awal Ayub, di saat dia berhadapan dengan masalah itu, diam. Bahkan istrinya ngomel pun, dia tegur, kamu itu hanya senang baiknya saja, tapi nggak senang buruknya. Coba bayangkan itu. Manusia itu hanya kadang senang baiknya saja, kalau baik saja senang. Padahal itu nggak bagus juga untuk hidup. Ada buruknya, ada buruknya. Ada orang berkata, Pak Sentot, bisa tak buat menderita, bisa tak buat hidup jelek, mungkin begitu ya. Saya lupa.
tapi bisa tak buat menderita. Selesai ngomong, saya merenungkan, kenapa tema khotbah ini ketemu hasilnya? Biasanya saya belum bisa menemukan tema khotbah, paling tidak hari Kamis atau Jumat baru ketemu tema khotbah saya. Tapi kenapa Tuhan sudah buat tema khotbahnya terhadap saya hari Senin dan begitu? Ya. Maka disitulah saya noting di kaca. Ya. Kamu harus mau menerima, kamu mau menerima senangnya, kamu harus mau menerima jeleknya, buruknya, pahitnya. Sampai 3 kali saya berkata itu di depan kaca, saya noting yang ada di dalam kaca itu dan di dalam kaca itu. Kenapa? Karena sudah pernah menderita, kan gitu. Sudah pengalaman di sana. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, membangun iman kita yang harus muncul. Yang kedua, membangun logika kita bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6 itu dikatakan, pada saat kamu beralih dan percaya kepada Tuhan, maka imanmu, percayamu bahwa Allah itu ada. Hatimu, Allah itu ada. Tapi bagaimana membuat logika kita ini mengatakan bahwa Allah ada? Ini yang susah. Kenapa? Karena Allah nggak bisa kita lihat. Allah itu metafisika. Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah itu ada? Maka dari itu, mengalihkan logika kita, Allah ada. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, untuk seperti ini perlu waktu yang cukup untuk bisa mengalihkan iman yang mengatakan Allah ada, bermigrasi logika kita, Allah ada. Bapak Ibu sudah bilang Allah ada. Ya. Logika saya selalu, di mana saya ada, di situ Allah bersama saya. Di mana saya duduk, di situ ada Allah. Dan Allah itu bisa saya logikakan dalam hidup saya. Bapak Ibu sudah itu sedang Tuhan, kalau kita bisa melogikakan Allah ada di sekitar kita, dunia ini tidak bisa mempengaruhi kita. Dunia ini tidak bisa menggerus kita. Dunia ini selalu mencoba untuk mempengaruhi logika kita, menggerus logika kita. Kalau logika kita sudah digerus oleh dunia, semuanya akan tergerus. Maka bangunlah logika kita untuk bisa menerima yang metafisika itu, yang tidak kelihatan itu, tapi hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Tuhan membuat dunia
ada pemeliharaan Tuhan. Kadang saya juga heran ya, di tengah hidup kita. Hati-hati loh ya, ojo melawan orang Kristen. Ya. Orang Kristen itu bolongnya kasih lagi kan gitu ya. Apa maksudnya kan gitu ya? Apa maksudnya? Masih bolong banyak, temannya banyak. Ya. Kalau Tuhan tidak mau berkarya, ya nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Walaupun kita ini punya teman, kita punya teman, kalau Tuhan tidak berkarya, tidak akan pernah dikasih. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya itu dekat dengan orang yang pintar cari dana gitu. Dan saya sering berkata, ayo Bapak carikan saya beasiswa gitu. Ya. Ayo. Tapi apa jalannya? Pasti lo bisa. Aduh. Ya. Kalau saya kalau sudah pasti lo bisa. Bisa yang bagaimana? Ini logika saya kan gitu. Tapi ya buktinya Tuhan berkati gitu. Faktanya Tuhan berkati. Dan dia tidak berjuang untuk saya. Tapi saya nggak tahu di balik itu apakah dia berjuang untuk saya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia menyatakan pasti Pak Santo bisa. Itu yang akhirnya saya wis ya sudah nggak minta lagi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Walaupun temannya banyak, tapi kalau Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau bertindak, semua akan dihambat. Tetapi dunia gemetar. Kenapa? Karena temannya banyak yang dilihat. Ini dia tidak tahu kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu yang bertindak. Coba yang di situ ada kitab Yosua 2 ayat 10. Gimana orang Yeriko dari tempat penyeberangan Israel di Laut Merah, memang agak dekat, berdekatan Yeriko. Tetapi pada saat ayat ini disampaikan, itu sudah 38 tahun. Pada ayat ini disampaikan, perkataan ini disampaikan, itu sudah 38 tahun. Di mana orang Yeriko gemetar dengan orang Israel dan diungkapkan di mana engkau telah menyeberang Laut Merah. Kalau bukan anak Tuhan nggak ngerti. Ya. Kalau orang dunia, kalau saya bawa tongkat saya kemudian ya berubah jadi ular, ya sebutannya tongkat sakti, kan gitu. Kalau kemudian saya bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar, pasti orang berkata, wah itu orang sakti, hati-hati, gitu. Pasti. Kalau itu dunia. Tapi kalau anak Tuhan tidak. Anak Tuhan selalu Tuhan yang berkarya, kan begitu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, membuat dunia gemetar dengan pemeliharaannya Tuhan. Ya, di saat krisis 98 dulu, ya, saya didatangi seorang ibu, dan ibu ini orang percaya. Itu suatu yang aneh datang pada saya saat itu. Dia datang pada saya, dia bilang ini, Pak, kalau bukan orang Kristen, sekolah ini tutup. Coba bayangkan, kalau bukan orang percaya, sekolah ini tutup. Kenapa?
Karena yang banyak sekolah kebetulan pada saat itu yang masuk adalah orang percaya yang tidak tergerus oleh krisis, yang tidak tergerus oleh permasalahan dunia ini. Dia tetap diberkati oleh Tuhan dan membuat orang-orang di dalam itu mengubah paradigma, yang membuat orang-orang di dalam situ mengubah cara berpikir, diubah sedemikian rupa sehingga orang-orang dunia itu gemetar dengan memperhatikan orang percaya. Luar biasa, ada satu teman ya, seorang teman pimpinan yang cukup berpengaruh di perguruan tinggi itu. Dia berkata, "Pak, saya akan jadi Ahok." Apa maksudnya begitu? Ya, saya akan jadi Ahok. Maksudnya adalah diserang pun tidak apa-apa, siapapun tidak apa-apa. Saya bilang, bagus kamu, bagus kamu. Dia pernah berkata pada saya, "Pak, ojo lumon Pak, ojo minggat loh Pak, ojo pergi loh Pak. Kalau kamu nggak usir aku ya nggak pergi aku." Kan gitu. Kalau kamu udah pecat aku ya aku pergi. Kan gitu. Oh, aku sudah dikasih Tuhan. Anak Tuhan, umat Tuhan itu dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kalau paradigma kita yang melihat Tuhan dengan luar biasa, paradigma kita benar-benar Tuhan yang hadir itu, logika kita juga dikuasai dengan melihat kehadiran Tuhan. Kita tidak akan tergerus oleh dunia ini dan akan membuat dunia ini gemetar dengan menyaksikan anak Tuhan yang sungguh luar biasa diberkati. Ya. Ojo manggil ke rumah orang ya, lain kemudian aduh beratnya ya hidup ini corona ya, nggak punya ini sama dengan bohong nanti ya. Jangan cerita-cerita kepada orang dunia, jangan cerita pada Tuhan aja kalau ada masalah kan gitu, supaya orang itu loh ya, kita sama-sama di tengah dunia, sama-sama di Indonesia, sama-sama berada pada krisis, tapi kok senyum aja ya gitu ya, nggak merasa dampaknya corona. Lo sopo sih ngomong kan gitu ya, corona tetap berdampak, tapi ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan benar-benar kehidupan kita itu membuat gemetar orang di sekitar kita. Hidup kita ini akan diperhatikan, dilihat. Orang lain melihat kita ini akan merasa bahwa oh luar biasa ya jadi orang percaya. Maka ayat pembukaan ya, berbahagialah orang yang tidak duduk berdiam dengan orang fasik, pembohong, pencemooh. Bahkan ayat penghiburannya dikatakan ya, dia maha mulia. Dia maha mulia, muliakan dia dengan mulut kita, muliakan dia ya, muliakan dia dengan mulut kita. Coba kita kembali kepada ayat tadi ya. Tetapi jawab ayat kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nang istri ini ya, nang bojo ini, sampai dia berkata itu. Kenapa? Karena ayat memang ditekan ya. Kutuki nah, ditekan. Maka dia berkata, apakah kita mau dengan bibir? Artinya apa? Tidak blunder, tidak marah, tidak ya, hanya bersyukur di hadapan Tuhan. Itulah yang harus pada orang percaya, bersyukur kepada Tuhan dengan kondisi yang ada. Ke depan di tahun 2021
2001 ya, kita punya tema itu bersukacita. Bersukacita. Sekiranya ayat firman Tuhan pada pagi ini akan terus mengantar kita mempunyai paradigma yang benar, ya. Mengantar kita supaya kita tidak ngomel di dalam Tuhan, kita tidak marah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena virus ini tidak akan pernah hilang, tapi berkelanjut dan dampaknya luar biasa. Memang pemerintah punya program vaksin. Saya yakin itu yang akan melindungi dan menjaga kita. Sekiranya nama Tuhan kita berdoa.